Perilaku LGBT yang tercermin dalam kasus sodomi yang dilakukan dua siswa SMA negeri di Cibatu, Garut yang telah divonis pengadilan negeri mendapat sorotan dari tokoh masyarakat yang juga pimpinan Pondok Pesantren At-Thoriq Tarogong, Garut. Menurut Ustadz Ibang Lukmanuddin, perilaku siswa yang dulunya pernah jadi korban dan kini menjadi pelaku adalah bentuk kegagalan reformasi birokrasi Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar yang memegang mandat komando pada reformasi birokrasi di daerah, terutama reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ibang menilai, dengan peristiwa tersebut maka birokrasi di lingkungan pendidikan provinsi mulai dari kepala sekolah, kepala kantor cabang dinas, kepala dinas hingga gubernur gagal dalam pendidikan moral, akhlak atau budi pekerti, dan gubernur harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa tersebut. Penilaian Pak Ustadz terhadap pendidikan di dunia pendidikan di Provinsi Jawa seperti apa dengan adanya pelaku sodomi di bangku sekolah, terutama di SMA gitu ya? Ya, reformasi itu adalah satu isu, satu momentum penting untuk memperbaiki ulang tentang sistem bernegara yang puluhan tahun kita mengalami proses destruktif, gagal kira-kira, buruk kira-kira begitu. Maka reformasi itu menjadi sesuatu yang penting di semua lini, termasuk di dunia pendidikan. Ini kejadian yang menimpa anak-anak kita di anak-anak sekolah SMA ini memberikan peringatan bahwa sebetulnya reformasi di dunia pendidikan di Jawa Barat yang yang dipimpin oleh Ridwan Kamil berindikasikan ada kegagalan dalam dunia reformasi itu. Karena saya yakin ini hanya satu kasuistik di Kabupaten Garut dan akan terjadi kasus-kasus di tempat-tempat yang lain. Ini dampak dari cerita bahwa terjadi penarikan dalam sistem pendidikan ke provinsi sebetulnya tidak cukup efektif karena dunia pendidikan itu bukan hanya dunia soal pengetahuan semata, tetapi ada sesuatu yang esensi, itu dunia moral. Ada sesuatu yang esensi adalah dunia akhlak, dan dunia akhlak itu adalah dunia psikologi, dunia yang tidak bisa tadi itu. Untuk itu maka kegagalan ini adalah kegagalan seorang pemimpin dalam menjalankan mandat rakyat untuk melakukan bentuk reformasi birokrasi di dunia pendidikan, seperti itu. Jadi begini kan Pak Ustadz ya, memang pemimpinan reformasi birokrasi harusnya gubernur, tapi kan gubernur juga ke bawahnya ada SKPD, Dinas Pendidikan Provinsi, juga ke bawahnya ada KCD ya, wilayah Garut, juga ada kepala sekolah di sana yang ex officio sebagai mandat untuk pelaku pendidikan gitu. Ini kan cirinya bahwa etos kerjanya tidak cukup baik. Ketika kasus itu datang, maka etos kerja itu tidak cukup baik. Meskipun ada perwakilan di masing-masing daerah, seperti di Kabupaten Garut ada KCD perwakilan dari provinsi. Artinya komunikasinya tidak cukup baik, proses pendidikannya tidak cukup baik, proses pengorganisasinya tidak cukup baik, proses advokasinya tidak cukup baik. Proses-proses pengawalan di dunia pendidikan juga tidak cukup baik, sehingga begitu kasus ini muncul, ini adalah malapetaka dunia pendidikan yang tentu harus menjadi bacaan yang lebih serius bagi Gubernur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, agar dia benar-benar serius menjalankan disebut dengan reformasi di dunia pendidikan. Pak Ustadz, kalau benar-benar ini Ridwan Kamil gagal dalam reformasi birokrasi terutama di bidang pendidikan, apa yang harus dilakukan oleh Ridwan Kamil gitu? Kalau jujur, seorang pemimpin yang sejati itu mengundurkan diri. Kalau tidak jujur, yang menginventarisasi, mengevaluasi, merefleksi etos-etos kerja yang dilakukan tidak hanya oleh dirinya tetapi oleh oleh tim di bawahnya, KCD maupun dinas pendidikan di tingkat provinsi dan lain sebagainya. Karena semua elemen juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi Ridwan Kamil harus mempertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Oh gitu. Iya, secara politik ya harus mengundurkan diri, secara moral dia tadi itu. Maka tetapi di sisi yang lain memang kita budaya itu tidak ada.
budaya lengser atas ketidakmampuan kita mengelola, itu tidak ada. Kita seringkali mempertahankan budaya yang destruktif, meskipun salah, meskipun nggak dalam proses pendidikan ataupun dalam hal yang lain, kita tetap mempertahankan dari kesalahan itu sendiri. Ini adalah pembelajaran yang sangat buruk sebetulnya bagi potret kepemimpinan di negara kita ini.